Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Maidaningsi, NIM F1D119002. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan. Video ini adalah tugas UTS Geologi Fisik saya. Di kesempatan ini saya dapat menjelaskan tentang jenis-jenis batuan seperti batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan piroklastik. Berikut adalah video yang menjelaskan tentang batuan-batuan tersebut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terjadi dari pelapukan larutan silikat cair ikat pijar yang bersifat mudah bergerak yang dikenal dengan magma. Penggolongan batuan beku dapat didasarkan pada beberapa hal seperti dari ganesanya, senyawa kimianya, mineraloginya, dan tempat terbentuknya. Oke, berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku terbagi menjadi dua, yaitu batuan beku eksklusif dan batuan beku intrusif. Nah, apa sih perbedaan batuan beku intrusif dan batuan beku eksklusif? Yang pertama adalah batuan intrusif. Batuan intrusif adalah batuan yang terbentuk karena proses intrusi magma, yaitu penerobosannya melalui cerah pada kerak bumi. Tetapi magma tersebut tidak sampai ke permukaan bumi. Contoh jenis batuan ini adalah batuan granit, pidorit, gabbro, dan diorit. Sedangkan yang kedua adalah batuan beku eksklusif. Batuan ini berbeda dengan batuan beku intrusif. Batuan jenis ini terbentuk dari proses ekrusi magma. Ekrusi magma adalah menerobosnya magma dari dapur magma melalui cerah kerak bumi sehingga mencapai permukaan bumi. Contoh jenis batuan ini adalah batuan andesit, kimberlit, dan batuan riolit. Magma dapat berubah menjadi magma yang bersifat lain oleh proses-proses sebagai berikut. Yang pertama adalah hibridasi, pembentukan magma baru karena pencampuran dua magma yang berlainan jenisnya. Yang kedua adalah sintesis, pembentukan magma baru karena proses asimilasi dengan batuan samping. Dan yang terakhir atau bagian yang ketiga adalah proses pembentukan magma dari peleburan batuan pada kedalaman yang sangat besar. Terdapat 3 jenis batuan beku. Yang pertama adalah batuan beku dalam, yang kedua adalah batuan beku vulkanik, yang ketiga adalah batuan beku korok. Berikut penjelasan ketiga jenis batuan beku tersebut. Yang pertama adalah batuan beku dalam atau pulotektonik. Pembekuannya terjadi di dalam, jauh di bawah permukaan bumi. Proses pendinginannya itu sangat lambat. Hal ini mengakibatkan terbentuknya habul-habul yang besar, sempurna, dan kompak. Struktur mineral seperti inilah disebut dengan struktur pulotektonik atau holokristalin. Contoh jenis batuan ini adalah batuan granit, diorit, sinerit, dan batuan gabbro. Yang kedua yaitu batuan beku luar atau batuan beku vulkanik. Batuan beku ini terjadi dari magma yang mencapai permukaan bumi kemudian membeku. Proses pembekuannya itu sangat cepat sehingga kristal-kristalnya tidak sempurna. Struktur ini disebut dengan struktur amorf atau tidak terbentuk. Jenis batuan ini adalah basal, andesin, dan obsidin. Yang terakhir atau bagian yang ketiga adalah batuan beku korok atau hipabisal.
sisa magma yang masih cair untuk meresap ke lapisan yang lebih atas dan menyusup ke sela-sela pipa-pipa gunung api, kemudian menjadi dingin dan membeku. Proses pembekuannya sangat relatif cepat, sehingga tidak sekompak pada batuan beku dalam. Struktur ini dinamakan dengan struktur virofit. Contohnya adalah granit virofit, diorit virofit, dan sienit. Tekstur batuan beku. Tekstur batuan beku pada umumnya ditentukan oleh beberapa hal yang penting, yaitu kristalin. Pembentukannya dikenal dengan 3 kelas derajat kristalisasi. Di antaranya, yang pertama adalah holokristalin, yaitu batuan beku di mana semuanya itu terdapat pada lapisan kristal. Yang kedua yaitu hipokristalin, yaitu apabila sebagian batuan terdiri dari massa gelas dan sebagian lagi terdiri dari massa kristal. Dan yang ketiga adalah holohalin, yaitu batuan beku yang terdiri dari massa gelas. Tekstur bagian yang kedua adalah granulitas, yaitu besar butir batuan bekas yang terdiri dari 2 jenis, yaitu vanerik dan avanitik. Vanerik adalah besar kristal bisa dilihat secara megaskopis atau bisa dilihat dengan mata biasa. Sedangkan avanitik besar kristal yang bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Ketiga adalah bentuk kristal. Bentuk kristal terdiri dari euhedral, subhedral, dan anhedral. Yang pertama adalah euhedral. Apabila batas dari mineral adalah bentuk asli dari bidang kristal. Yang kedua yaitu subhedral. Apabila sebagian dari batas kristalnya sudah tidak terlihat. Yang ketiga adalah anhedral. Apabila mineral sudah tidak mempunyai bidang kristal yang asli. Tekstur batuan beku yang terakhir adalah hubungan antar kristal. Hubungan antar kristal terdiri dari 2 jenis, yaitu equigranular dan inquigranular. Apa sih perbedaan antara equigranular dan inquigranular? Yang pertama, equigranular, yaitu apabila secara relatif ukuran kristalnya membentuk batuan yang sama besar. Sedangkan inquigranular yaitu apabila ukuran butir kristalnya sebagai pembentuk batuan yang tidak sama besar. Pada siklus yang mengalami pelapukan, pengikisan, dan pengendapan karena pengaruhnya cuaca yang diangkut oleh tenaga alam seperti air, angin, ataupun gletser yang diendapkan di tempat yang lebih rendah, maka akan terbentuknya batuan sedimen. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang batuan sedimen. Apa sih itu batuan sedimen? Batuan sedimen merupakan hasil pelapukan kimiawi dan mekanik yang berkenaan dengan proses sedimentasi yang sering mengandung fosil. Batuan sedimen ini mengandung batu bara, minyak, gas bumi, dan berbagai jenis logam lainnya. Jenis-jenis batuan sedimen terdiri dari 2 jenis. Di antaranya adalah batuan sedimen kimiawi dan batuan sedimen detrital. Apa sih perbedaan antara batuan sedimen kimiawi dan batuan sedimen detrital? Yang pertama adalah batuan sedimen kimiawi.
di mana sedimennya itu berasal dari kristalisasi yang ion-ionnya awalnya berada dalam larutan. Contohnya adalah batuan gamping. Ada dua proses, yaitu proses ion organik dan proses organik. Proses ion organik, mineralnya merupakan presisitas dari larutan, sedangkan proses organik bila binatang dan tumbuhan mengambil mineral dari larutan untuk sel dan skeleton. Sedangkan pada batuan sedimen detrial, yaitu sedimennya berasal dari akumulasi mineral yang tertransport pada partikel yang padat. Contohnya adalah batuan pasir. Penyusun utama pada batuan detrial yaitu clay mineral, quartz, feldspar, mikas, dan rock fragment. Pada batuan detrial disebut sebagai konglomerat apabila butirannya tersebut bulat, dan juga disebut sebagai breksi apabila butirannya itu runcing. Apabila ada penambahan suhu, penambahan tekanan, dan penambahan campuran gas yang terjadi secara bersamaan pada proses pembentukan batuan, maka akan menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan yang berasal dari induk yang lain seperti pada batuan beku, batuan sedimen maupun pada batuan metamorf itu sendiri yang mengalami proses atau perubahan mineralogi, tekstur maupun struktur dengan tekanan atau suhu yang tinggi. Berikut tipe-tipe batuan metamorf berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama adalah batuan metamorf kontak, yang dimana batuan yang terbentuk karena adanya peningkatan suhu yang tinggi dan dekat dengan dapur magma. Contohnya adalah marmer, yaitu batuan metamorf dinamo, yang merupakan batuan yang terbentuk karena adanya tekanan suhu yang tinggi. Contohnya adalah skis. Sedangkan batuan metamorf regional yang terbentuk karena adanya peningkatan suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Contohnya adalah gneis. Jenis metamorf berdasarkan penyebarannya ada dua tipe utama metamorfisme yang bertektonik aktif. Di antaranya adalah pertama, yaitu metamorfisme kontak yang terjadi akibat adanya intruksi tubuh magma panas yang berada pada batuan yang dingin dalam kerak bumi. Contohnya adalah steel, dike, dan intruksi tubuh lainnya. Kedua, yaitu metamorfisme regional yang berkaitan dengan proses pembentukannya penggunungan pada lempeng konvegen. Contohnya adalah Meratus, Pompangea, dan Himalaya. Sekarang saya akan menjelaskan jenis batuan yang terakhir, yaitu batuan piroklastik. Batuan piroklastik merupakan batuan yang disusun oleh letusan gunung berapi yang berupa gaya endogen. Gaya endogen ini berupa panas inti bumi yang menyebabkan terjadinya arus konveksi. Mineral batuan piroklastik sama dengan mineral batuan beku, yang dibedakan oleh butirannya, di mana butiran tersebut adalah batuan piroklastik itu sendiri. Batuan piroklastik dapat diklasifikasikan menjadi 3 ukuran butir, yaitu tufa, lapilli, dan bomb ataupun blok.
Tekstur pada batuan piroklastik dapat dipelajari oleh pendeskripsian seperti bentuk butir, ukuran butir, dan yang terakhir adalah konvaksi. Struktur pada batuan piroklastik memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap penamaan batuan piroklastik. Seperti aglomerat. Aglomerat jenisnya merupakan sedimen klasik. Tekstur pada aglomerat sama dengan konglomerat, tetapi berbeda komposisinya, di mana aglomerat merupakan mineral vulkanik dan konglomerat merupakan mineral sedimen. Breksi menyerupai breksi pada batuan sedimen, tetapi komposisinya yang berasal dari mineral vulkanik. Sedangkan tufa yaitu butiran yang halus yang merupakan sesuatu yang identik pada tufa dan menunjukkan adanya fragmen kristal ataupun mineral. Itulah hasil dari presentasi saya yang menjelaskan materi tentang jenis-jenis batuan seperti batuan beku, batuan sedimen, batuan piroklastik, dan batuan metamorf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.